Siap, Bu Haji? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Ya, alhamdulillah, semangat sekali, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, kemudian kalian antusias ya, terlihat sudah dari wajah-wajahnya yang ceria menghadapi matematika. Ini unik sekali, yang biasanya matematika itu murung, sedih, sekarang terlihat semangat, antusias ya. Oh, bahagia dengan dimulainya pelajaran matematika yang sangat ditunggu ya, begitu ya? Berarti tiap hari teringat terus dengan matematika ya. Betul. Jadi rasanya kalau nggak ketemu tuh kangen gitu ya. Masya Allah, itu semangat sekali belajarnya ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Nah, baiklah sebelum dimulai, kita mulai dulu dengan berdoa dipimpin oleh Najwa. Silahkan Najwa. Ya, boleh di situ. Baik, terima kasih Najwa dan teman-teman. Ya, berikutnya Ibu mau absen dulu ya. Silahkan. Yang hadir boleh angkat tangan, boleh. Mau mengucapkan ada atau hadir boleh ya. Afifah. Ya, hadir ya. Agni. Oh, yang di situ. Alia. Amel. Amelia. Anggita. Kalista, De Alipa, Indah, Keisha, ya. Laila, Melani, ya. Nashwa, oh ini Nashwa ya, Najwa, ya. Neneng, Nur Rahma, Oktapiani, Opi, Sarah, Siti Wulan, Sopi, Sipa, Tasya, kemudian Talita, oh, iya. Tiara, ya. Tubagus, ya. Firly, Yulia, oh satu orang sakit ya. Kemudian Zahra, ya satu orang sedang sakit. Mari kita doakan supaya teman kita atas nama Yulia segera diangkat penyakitnya, kemudian sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Tidak lupa kita juga yang selalu hadir dalam keadaan sehat, semoga selalu diberikan kesehatan seterusnya. Ya. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data ya. Nah, itu slide-nya sudah ada di depan. Tapi sebelum dimulai, biar semangatnya nambah, energinya, powerful-nya nambah, terus konsentrasinya juga lebih fokus lagi, kita ice breaking dulu ya. Boleh? Oleh siapa tadi? Tiara ya? Tiara di setel dulu. Ikuti gerakan yang di depan. Ya, gerakannya seperti apa? Ikuti kalau ke kanan, gerak tangan, gerak badan juga badan ya, gitu. Ikuti aja. Mulai dari yang pertama sampai yang lebih baik, 12 hari sebelum. Karena belajar tarikan, ada mereka yang
Berarti kalian posisinya berdiri aja. Kalau ini posisinya berdiri, kita berdiri juga ya. Nah, ikutan boleh. Wah, terima kasih. Alhamdulillah sudah dilakukan ice breaking ya. Jadi agak semangat karena sudah dance ya. Dance-nya yang kayak wing-wing jadi semua gerak. Gimana? Pinggulnya goyang nggak? Sudah agak lentur jadi mungkin sudah encer ya untuk mencerna matematika. Insya Allah lancar dan mantap ya. Baiklah anak-anak, nah ini kita mau mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Nah di sini sebelum dimulai, Ibu mau mengingatkan tentang pentingnya disiplin. Ya, disiplin itu kunci dari keberhasilan. Ya, jadi intinya itu jangan lupa untuk selalu taat terhadap aturan dan selalu disiplin. Ya. Oke, berikutnya adalah di sini mau mengingatkan dulu yang kemarin, materi kita yang kemarin sebelum ukuran pemusatan data itu apa? Ya, definisi dari statistika. Kemudian apa lagi? Menghitung apa? Menghitung data dulu. Ada data yang tersebar, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian macam-macam data, jenis-jenis tabel dan diagram. Diagram ada diagram apa saja? Ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram lambang. Nah, sekarang kita sudah masuk pada penyajian data dalam bentuk tabel dan mau mencari dari tabel itu mau mencari ukuran pemusatan data. Nah, sebelum dimulai ada yang tahu apa itu ukuran pemusatan data? Oke, tujuannya dulu. Tujuan kita mempelajari ini apa? Nah, agar ya, Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran dari ukuran pemusatan data kelompok 1 siswa bisa
menganalisis data mulai dari mean, median, modus dengan benar. Kemudian siswa bisa menentukan jenis-jenis dan menyebutkan rumus dan definisinya dengan cermat. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menghitung nilai dari mean, median, dan modus dengan benar, ya seperti itu. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari biasanya kan suka bingung ya, kita belajar matematika buat apa sih? Ini untuk aplikasinya pentingnya apa ya? Jadi untuk pelajaran ini ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, modus dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Misalnya untuk apa? Ada yang tahu? Iya, misalnya karena ini berhubungan dengan data ya. Misalnya gaji di suatu perusahaan. Itu kita mau menentukan berapa sih rata-ratanya. Nah, kemudian berapa yang sering munculnya atau gaji paling banyak itu berapa. Kemudian titik tengahnya berarti mediannya berapakah pertengahan di antara medium gajinya itu ya, itu dicari dengan median ya. Kemudian bisa juga dalam aplikasi sehari-hari itu seperti Ibu misalkan mengadakan tes ulangan ya. Ulangan harian. Kemudian dilihat berapakah jumlah siswa yang nilainya sekitar 80 atau paling banyak berapa yang mendapat nilai 80 di kelas ini atau rata-rata berapa kelas ini nilainya. Kemudian nilai tengahnya juga bisa dicari ya. Atau dalam aplikasi lain misalnya seperti kita menjual produk ya. Kalau kita jualan produk itu bisa kita menentukan rata-rata berapa penghasilan per bulan dari produk yang sudah kita jual. Kemudian yang sering muncul itu produk apa sih yang jadi best seller? Misalnya yang jadi best seller adalah kerudung yang warnanya putih. Kenapa biasanya best seller? Karena putih itu buat anak sekolah biasanya, dan biasanya putih netral, bisa dipakai oleh siapa saja, oleh kalangan mana saja, dan terutama karena siswa sekolah banyak berarti nanti akan terjual lebih banyak. Itu modusnya ya, nilai yang sering muncul atau penerapannya banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, berikutnya di sini. Nah, ini topik masalah ya. Nah, Bu, yang tadi Ibu bilang ya, Ibu mengadakan ulangan. Kemudian beliau ingin mengetahui berapa banyak capaian nilai yang diperoleh di kelas, berapa nilai yang paling banyak, dan untuk mengukur dan membaca data dengan mudah tergambar, dan Bu Siti menggunakan aplikasi dari materi ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus untuk menggambarkan hasil di kelas ya. Jadi apakah di kelas ini nilainya bagus atau nilainya banyak yang kurang atau di bawah KKM itu tergambar dalam perhitungan mean, median, dan modus ya. Jadi apa yang kalian ketahui tentang mean atau rata-rata berarti apa? Nilai yang sering dijumlahkan dibagi banyak data gitu. Ya, kalau median nilai tengah gitu ya. Kalau modus nilai yang sering muncul. Itu aja ya. Oke, berikutnya tujuannya tadi ya sudah, yaitu untuk dapat menganalisis, menentukan jenis, dapat menghitung, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, penerapan dalam kehidupan sehari-hari sama seperti tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, di sini definisi apa itu ukuran pemusatan data. Nah, itu sudah ada ya, yaitu metode statistika yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data yang dengan memberikan satu nilai representatif yang menunjukkan pusat distribusi data. Ukuran ini membantu dalam memahami pusat atau nilai-nilai rata-rata di data yang dikumpulkan sehingga mudah dianalisis dan diinterpretasi. Jadi tujuannya adalah data diolah supaya mudah dipahami, itu tujuan dari membuat statistik atau ukuran pemusatan data. Nanti ada tayangan video ya, nanti kalian boleh menyimak ya. Nah, sekarang ini jenis-jenisnya dulu. Jenis-jenis dari ukuran pemusatan data adalah yang pertama yaitu rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Kemudian median adalah nilai tengah dengan nama lainnya apa? Singkatannya ME ya atau median. Kalau modus itu MO. Kalau rata-rata itu X bar atau mean atau mean ditulisnya. Kemudian modus itu adalah nilai yang sering muncul ya atau frekuensi terbesar kalau pada data kelompok atau datanya yang
banyak. Jadi data itu ada dua kan, sudah dijelaskan sama Ibu bahwa data kelompok dengan data tunggal. Kalau data tunggal datanya sedikit saja, misalnya hanya terdiri dari 10 data atau 5 data atau 20 data, hanya bisa dihitung secara rinci terkecil aja ya, tergambar ringkas. Tapi kalau datanya banyak, misalnya data satu kelas, data satu sekolah, itu sudah termasuk data kelompok dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Tapi ada juga penyajian data tidak dalam bentuk tabel, misalnya dalam bentuk ini. Kalau ini datanya dalam bentuk tabel, yang ujung itu adalah data yang disajikan dalam bentuk histogram. Ya. Oke, berikutnya. Ini rumus. Nah, rumus yang ini yang harus dihafalkan, karena kalau matematika itu tanpa rumus bukan matematika ya. Jadi harus mulai dirangkum, hari ini dapat berapa rumus, mulai di-save di buku khusus atau di kertas khusus, itu untuk mempermudah cara menghafal rumus, sambil ditulis, sambil diulang, sambil dibaca. Nah, ini rumusnya. X bar adalah simbol dari min atau nama lainnya rata-rata. Dengan rumusnya adalah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Dan di sini keterangannya. XI adalah nilai tengah atau titik tengah interval pada kelas ke I. Nah, nanti kelasnya yang mana? Ini ada berapa kelas? Kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kelasnya ke I itu kelas yang mana? Nanti ada di tabel itu. Jadi I-nya boleh diganti kelas ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian sigma FI atau sigma F adalah banyaknya data atau jumlah semua frekuensi. Jadi dijumlahkan dulu, lalu dibagi banyak data, tapi dikalikan dulu dengan XI ya, nilai tengah. Nanti kalau mau lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal ya. Baik, di slide berikutnya adalah rumus tentang median. Nah, ini sudah masuk pada rumus yang kedua. Median rumusnya disingkat dengan ME, yaitu rumusnya sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi F besar. Di sini ada dua F-nya. Ada F besar dan ada F kecil, kalian harus bisa membedakan antara F besar dan F kecil. F besar ini ya, nah F besar ini menunjukkan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti yang atas. Kalau yang kecil ini frekuensi pada kelas mediannya, berarti yang bawah. Nah ini ya. Ini dikali P, jadi setengah N dikurangi F dibagi F kecil dikali P, itu rumus dari median. Silahkan mulai di-save ya, di memori dan di catatan kalian. Karena kalau rumusnya tidak hafal, nanti bisa jadi salah. Ya, oke, berikutnya adalah modus. Modus itu apa? Nilai yang sering muncul atau frekuensi terbesar, tertinggi. Lihat di sini nanti, berapa yang paling tinggi? Oh, 9, berarti modusnya adalah ini. Oke. Dengan rumusnya yaitu modus sama dengan TB, yaitu TB-nya tepi bawah, lalu P-nya adalah panjang kelas interval. Yang mana panjang kelas interval? Yang ini, misal kelas ke-1. Ini ada berapa kelas? 6. Kelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Kemudian di sini ada P itu dari misal yang atas kelas ke-1. P itu dari 21 sampai 25, dihitung panjangnya. Hitung ya, harus diambil dari 21-nya. 21, 22, 23, 24, 25. Oh, P-nya ada 5 untuk kelas ke-1. Kelas ke bawah juga sama ya. Nah, berikutnya adalah D1. D1 yang mana? D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Misalkan ini modus 9 di sini ya, modusnya. Berarti sebelumnya itu D1-nya 9 dikurangi 8. D2-nya 9 kurangi ke bawah, yaitu 6. Nanti akan lebih jelasnya kalian melihat ke contoh. Ini Ibu baru mengenalkan dulu rumus dengan keterangan ya. Next adalah contoh soal. Nah, ini contoh soalnya nanti Ibu sajikan dua ya. Satu dalam bentuk slide yang ini. Kemudian yang kedua dalam bentuk video, biar kalian mendapatkan variasi soal. Nanti yang di video sama, tapi itu variasi soal yang lain. Jadi biar Ibu nggak usah ngejelasin dua kali ya. Nah sekarang kita tutup dulu. Gimana ini? Yang bawah? Oh yang itu ya. Oke, kita tutup dulu ya. Kita lihat di sini contoh soal yang ini aja ya. Misalnya ada tabel yang ini ya. Tabel yang ini kita mau mencari nilai rata-rata, median, dan modus. Di sini ya langsung dari tabel berikut. Di sini ada perintahnya. Dari tabel berikut
Tentukan nilai X bar yaitu rata-rata, median, dan modus ya. Tabelnya satu aja, kalau nanti di soal ada bervariasi tabelnya, tapi kalau Ibu cukup satu tapi sama caranya ya. Ya, yang pertama adalah di sini kita mau menghitung di sini aja. Menghitung rata-rata dengan rumusnya sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Untuk mencari rata-rata harus ada FI. Yang mana FI ini FI ya. FI itu dari singkatan dari frekuensi, disingkat FI. Sudah ada yang mana sigma di sini jumlah. Kita buatkan dulu sigma jumlah seperti ini. Nah, dijumlahkan ada berapa datanya dari atas? 2 ditambah 8, 10 tambah 9, 19 tambah 6, 25, 25 tambah 3, 28 tambah 2, 30. Jadi sigma FI sudah ada yaitu 30. Oh di sini ya, di bawahnya. Nah di sini yaitu 30. Kita sekarang cari XI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah. Nah di sini cari XI. XI adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah ini semua yang ada di pinggir adalah batas bawah. Semua yang ada di sini adalah batas atas. Kita jumlahkan pada kelas ke-1 di sini buatkan dulu kolom tambahan ya. Di sini harus ada XI di ujungnya FI dikali XI, permintaan dari rumus. Oke. Kelas ke-1, 21 ditambah 25. 40, 46 dibagi 2. 23. Sekarang kita kalikan. 23 dikali 2 hasilnya 46. Itu kelas ke-1. Kelas kedua, 26 ditambah 30. 56. 56 dibagi 2. 28. 28 dikali 8. Jadi berapa? 4 bawah 6, 2 kali 8, 16. 16 tambah 6, 22. Jadi hasil fiksinya 224 ya, 224. Berikutnya, 31 tambah 35 dibagi 2, 66. 66 bagi 2, 33. 33 dikali 90, 33 kali 9. 7 bawah 2, 7. 29 ya, 297. Yang ini, 36 tambah 40, 76. 76 dibagi 2. Berapa? 38. 38 dikali 6. Di sini kita hitung. 38 kali 6. 6 kali 8, 48. Bawah 4, 3 kali 6. 18 tambah 4, 22. Di sini 228. Yang ini. 41 tambah 45, 86. 86 dibagi 2, 43. 43 dikali 3, berarti 129. Terakhir, 46 tambah 50, 96 dibagi 2, 48. 48 kali 2 ya 96. Nah ini nggak usah dijumlah, yang ini dijumlah. Nah ini ya, 6 sama 4, 10. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 8, 25. 25 tambah 9, 25 tambah 9, 34. 34 tambah 6, 40. Simpen 0, ambil 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 2, 10. 19. 19 tambah 2, 21. 21 tambah 2, 23. 23 tambah 9, 31. Simpen 1, bawa 3 di sini ya. 3 tambah 2, 5, 7, 9, 10. Berarti 10. 1010 ya. Berarti di sini 1010 dibagi 30. Coret berarti 101. 101 dibagi 3. Nah, kalian kalau nggak pakai kalkulator biasanya suka lama hitungnya. Harus dibiasakan karena dalam ujian ataupun hal lain itu tidak boleh menggunakan alat bantu ya, biasanya dalam ujian PTS dan lain-lain. Nah ini ya, 10 dibagi 3 berarti 3 kali 3 9, sisanya 1. Oh 9 masih bisa ya, 9 oh bukan, turun ini 3 ya, 10 dikali 3 9, turun 1 maksudnya gitu ya. 11 dibagi 3,
3 kali 3, 9, sisanya 2, 20. Berarti 33,20 bagi 3, 6 ya. 33,6. Nah, ini hasil dari rata-rata. Coba sampai situ dulu. Bisa dipahami langkahnya? Ya, insya Allah bisa ya. Coba Ibu review dari langkah pertama untuk mencari rata-rata. Satu, membuat kolom apa? Membuat kolom XI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah, yaitu batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Kalau FI frekuensi, kalau XI nilai tengah. Nah, ini belum ada keterangannya, jadi kalian suka bingung. Ini adalah nilai tengah. Rumus dari nilai tengah itu adalah yang ini ya, batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Kolom berikutnya adalah FI dikali XI. Nah, FI-nya udah ada ini, kolom berikutnya XI-nya ini dikalikan lalu dijumlahkan. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah, ini sigma dari FI XI, ini jumlahnya, dibagi sigma dari FI, ini jumlahnya. Tinggal di set ke sini, dimasukkan, lalu dihitung hasilnya 33,6. Ini jawaban yang A, yaitu rata-rata. Yang B, yaitu median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Cara mencarinya harus mencari letak median ada di mana. Nah, berarti di sini cari letaknya dulu, yaitu pada setengah N. N itu jumlah data. Ada berapa jumlah data? Ada 30, berarti setengah dikali 30, yaitu 15. Sekarang untuk mencari 15 ada di mana, kita buat kolom tambahan di sini, F-kum, yaitu frekuensi kumulatif, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi dari data ke-1 sampai data terakhir. Ya, ini di sini ya, mulai. Ke sini lihatnya tuh. 2, di sini baris pertama tulis lagi 2. 2 ditambah 8, 10. 10 ditambah 9, 19 ditambah 6, 25 ditambah 3, 28 ditambah 2. Nah, seperti itu caranya untuk mencari frekuensi kumulatif dan tidak usah dijumlah. Nah, sekarang kita sudah tahu di sini 15 hasil dari letak median. Nah, kemudian 15 lihat pada F-kum. 15 ada di kelas keberapa? Di sini baru 10 nggak masuk. 15 ada di 19 pada data yaitu 31 sampai 35. Dikasih tanda dulu biar kelihatan. Di sini pada 31 sampai 35. Nah, sekarang rumus mediannya tadi adalah TB ditambah setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil dikali P. TB itu apa? Tepi bawah, yaitu batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Nah, ini batas bawahnya ini, kelas mediannya ini, berarti tinggal dikurangi saja. 31 dikurangi 0,5. Ditambah setengah N, sudah ada belum? Sudah, ini kan. 15 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. F itu adalah frekuensi kelas median, tapi sebelumnya. Nah, ini kelas median. Sebelumnya adalah 8 ditambah 2. Suka banyak yang salah, kalian hanya mengambil terdekat saja. Padahal harusnya 8 sampai ke atas. Jadi berapa frekuensi sebelumnya? Yaitu 8 tambah 2, yaitu 10. Dibagi frekuensi kelas mediannya. Ini kelas mediannya, frekuensinya adalah 9. Nah, seperti ini. Lalu dikali P. P itu dari 31, 32, 33, 34, 35. Jadi ada 5 data. Nah, seperti itu. Setelah itu dihitung yang depan dulu, berarti 30,5. Ditambah 15 kurangi 10. 5. 5 kali 5, 25. 25 dibagi 9. Nah, di sini dihitung. 25 dibagi 9. Pakai bagi kurung. Jangan pakai kalkulator, dibiasakan ya. 25 dibagi 9. 2 kali 9, 18. Sisanya 7. Pakai koma, pakai 0. 70 dibagi 9. Berapa? 7. 7 kali 9, 63 ya. Berarti 7. Di sini 63. Sisanya 7 lagi. Berarti 2,77 ya. Hasilnya 2,77. Kalau komanya banyak, ambil aja 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 30,5 ditambah 2,77. Ingat ya, menjumlahkan koma harus sejajar. Koma dengan koma ya. Nah, ini. Jadi ini ditambahkan hasilnya 7, 5 dengan 7, 12. 2 bawah 1. Berarti sisanya di sini adalah 1 tambah 2 jadi 3. Jadi 3. 3
Itu adalah cara mencari median ya. Lanjut atau mau di-review dulu? Dilanjutkan. Oke, nanti reviewnya sekaligus ya. Yang C yaitu mencari modus. Apa itu modus? Nilai yang sering muncul atau frekuensi terbesar. Coba lihat pada tabel OPI. Ibu mau tanya, berapa tabel terbesar frekuensinya, Pi? Yaitu 9. Coba Ibu tanya. Apipa, betul 9? Ada lagi yang lebih besar? Tidak ada. Berarti kita ambil satu saja ya, Opi udah betul. Jawabannya 9. Karena paling banyak adalah 9. Lihat Tiara. 9 pada interval berapa Tiara? Intervalnya yaitu 31 sampai 35. Nah, kok sama? Boleh sama? Boleh, karena nanti hasilnya berbeda karena rumusnya juga berbeda. Kalaupun hasilnya sama nggak masalah, kan itu yang kita dapatkan ya. Pada interval 31 sampai 35. Siapa yang bisa menyebutkan rumus modus yang tadi Ibu sebutkan? Oke, siapa namanya? Rahma, bagaimana rumus modus? TB ditambah D1 bagi D1 tambah D2 kali P. Oke, bagaimana jawaban yang lain, betul atau salah? Oke, berarti sudah mulai hafal rumusnya, bagus, yaitu TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Berapa nilai TB dari mana nih? Coba Ibu tanya ke Najwa. Najwa tahu nggak TB-nya yang mana? TB itu tepi bawah, berarti yang mana batas bawah atau batas atas? Batas bawah yang 31 atau yang 35 yang diambil? Yang 31, berarti TB-nya karena rumus dari sananya itu TB adalah batas bawah dikurangi 0,5, jadi 31 dikurangi 0,5. D1, apa itu D1? Tuh bagus. D1 itu apa? Frekuensi kelas modus dikurangi ke atas, yaitu sebelumnya. Betul atau salah? Betul ya. Nah, coba lihat kita lingkari dulu ini kelas modus sama ini juga modus, di sini kasih keterangan, ditandain. Ini yang dilingkari sama Ibu, D1-nya berarti dikurangi ke atas, berarti ini D1, berarti D2-nya ke Oke, tuh bagus. Berapa hasil dari D1? D1 9 dikurangi 8, jadi hasilnya 1. D2 9 dikurangi 6, jadi hasilnya 3. Kalian tulis dulu di sampingnya, jadi tinggal disimpan di dalam rumus, yaitu D1-nya 1 dibagi 1 ditambah 3 dikali P. P-nya berapa tadi? Dari 31 sampai 35. Semua dihitung dari 31. 31, 32, 33, 34, 35. Jadi ada 5. Dikali 5. Seperti biasa cara menghitungnya dahulukan dulu yang di depan. Berarti yang ini 30,5 ditambah 1 kali 5, 5 dibagi 4 ya. Berarti 5/4. Berapa 5/4? Dikotret di sini ya, dihitung pakai bagi kurung. 5/4 berarti 1, 4, sisanya 10. 10 bagi 4, 2. Berarti 8, sisanya 2. 1,25 ya, 1,25. Berarti 30,5 ditambah 1,25. Hasilnya 31,75. Nah ini, hasilnya sama atau tidak median dengan modus? Tidak, padahal pada kelas yang sama, tapi hasilnya berbeda karena rumusnya berbeda. Baik, itulah hasil perhitungan dari median modus. Ada yang mau tanya dulu tidak? Ada. Ya, cara apa? Siapa namanya? Oke. Nggak usah malu-malu. Oke, Indah. Indah mau tanya tentang apa, Indah? Cara. Oh iya, cara ngitung D1 ya. Indah masih bingung cara menghitung D1. Memang ini, oh D2. Oh D1 apa D2? Dua-duanya boleh Ibu jelaskan ya. Memang ini sudah Ibu jelaskan, tapi kadang ya, kalau terlalu banyak yang diaturnya, yang dimasukkan ke dalam rumus, kadang kita suka lupa ya.
Oke, untuk Indah dan teman-teman, sama untuk semua ya. D1 itu frekuensi kelas modus ada di sini. Jadi dikurangi ke atas, sebelumnya yaitu ke atas. Jadi 9 dikurangi 8. Makanya dikasih tanda ya sama Indah nanti di sini kalau mengerjakan, ini modusnya, D1-nya kasih panah ke atas, tinggal dikurangi. D2 sama ya, D2 juga frekuensi kelas modus kurangi ke bawah. Ya, itu untuk mengingatkan bagi yang lupa tadi ya. Mungkin Ibu terlalu cepat ya, mohon maaf. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Oke, silahkan. Siapa namanya? Tasya. Oke, Tasya. Kalau dalam penyediaan data pemilu itu bisa dihitung yang Oh iya, boleh tidak data-data pemilu dihitung menggunakan min, median, modus? Betul sekali, ini di luar dari matematika ya, tapi hitungannya tetap menggunakan hitungan matematika, bahwa di sini aplikasi dari penggunaan ukuran pemusatan data boleh jawabannya. Boleh sekali dan betul untuk mempermudah menggunakan min, median, modus. Biasanya dari data pemilu itu apa saja? Coba kalian analisis data pemilu. Ada apa saja dalam pemilu? Partai, biasanya ada partai. Ada berapa yang memilih, berarti berapa banyaknya pemilih, itu FI ya. Ada berapa partai, berarti siapa yang paling banyak dipilih sama rakyat, partai nomor berapa. Atau partai namanya apa biasanya gitu ya, berarti itu apa? Ya, berarti apa yang sering dipilih berarti namanya apa dalam hitungan ukuran pemusatan data? Yang paling sering dipilih. Iya, berarti itu modus. Jadi kita sudah bisa menerapkan dalam aplikasi sehari-hari ya, bahwa modus itu berarti partai ya, partai yang paling banyak dipilih oleh rakyat, partai idola ya, biasanya itu. Kemudian rata-rata orang Indonesia, nah ada berapa yang memilih partai nomor 3 atau nomor 1, itu bisa dihitung dengan menggunakan min atau rata-rata atau X bar. Jadi ada 3 penyebutan untuk min, bisa rata-rata atau X bar itu simbolnya ya. Kemudian modusnya yang tadi ya. Kemudian data tengah. Coba data tengahnya ada di mana nih? Tengah-tengahnya siapa yang berada di urutan kedua pemenang partai. Biasanya kan kalau pemenang itu ada ke-1, kedua, ketiga. Urutan kedua dulu dihitung, yaitu mediannya dulu dihitung, baru ketahuan oh mediannya dimenangkan oleh partai apa. Kemudian rata-ratanya dihitung, top skornya berarti nanti yang ke-1 itu ya. Yang ketiga berarti bisa dihitung siapa partainya. Itu boleh sekali ya. Jadi dalam aplikasi sehari-hari banyak ditemukan aplikasi untuk penerapan dari min, median, dan modus. Seperti sensus penduduk, berapa rata-rata orang Indonesia yang berprofesi sebagai ASN, yang berprofesi sebagai pegawai swasta, yang berprofesi sebagai petani atau nelayan, itu bisa dihitung dengan menggunakan ini ya, penerapan dari min, median, dan modus. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Boleh berkaitan dengan ini atau bukan? Oh iya, boleh. Silahkan namanya. nama saya Melani. Ya, Melani bertanya apa? Bagaimana cara menentukan letak median pada soal di tabel? Oh iya, letaknya ya. Kadang kita bingung median tuh yang mana gitu kan. Di tabel tuh ada banyak kelas ya. Nah, berarti betul ya Melani. Ibu salah tadi tidak menyebutkan di sini cara mencari letak. Harusnya Ibu di sini menuliskan. 1A, B rumus. Letak median. Nah, di sini ya. Letak median pada setengah N. Nah ini Melani, median itu harus cari setengah N. Nama lain dari N adalah apa? Jumlah frekuensi atau sigma Fi ini N. Nama lain dari ini ya N. Nah ini N atau sigma Fi. Nah nama lain dari jumlah seluruhnya itu sigma Fi. Oke, karena ini udah bisa dipahami. Ya, jadi cari setengahnya dulu, baru letaknya. Sekarang nanti kan Melani udah dapet nih. Setengah kali 30, karena N-nya 30, berarti 15. 15 ada di mana? Nah, ini cara mencari letak suka bingung ya. 15 tuh kan Bu nggak ada, angka 15 di tabel ini nggak ada. Kita ambilnya kalau di sini 10, berarti kurang ke 15 kan? Berarti ambil setelahnya, 15 masuk di dalam angka 19. Sudah terkumpul di angka 15 ini. Lalu lihat, nah ini keterangannya di sini. Pada interval 31 sampai 35 dengan jumlah frekuensinya 9. Baru dimasukkan ke dalam rumusnya 1/1. Iya betul, kadang suka bingung ya kelas yang mana. Ibu juga tadi lupa tidak menyebutkan letak ya. Terima kasih. Masukannya biar yang lain juga jelas. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Boleh.
Yang mana, Neng? Siapa namanya? Nashwa mau bertanya apa? Hasilnya koma harus dibulatin. Oh iya, kalau hasilnya koma, karena kebanyakan tadi kita menghitung hasil dari A, B, C, itu ya min, median, modus adalah koma. Jawabannya tergantung dari PG. Kalau option di PG itu ada jawaban koma, berarti harus pakai koma. Kalau komanya banyak, hasil hitungannya banyak, berarti harus dibulatkan 2 angka saja. Jadi nanti kalau ada soal dibaca dulu, pilihannya bilangan bulat tidak, kalau tidak berarti ada komanya. Ambil angkanya 2 angka di belakang koma. Kalau ternyata dibulatkan, bagaimana cara membulatkan? Pembulatannya menggunakan aturan, kalau dia 5 ke atas berarti dibulatkan naik ke atas. Misalnya 6,8, jadi berapa? Jadi 7. Misalnya 6,3, jadi berapa? Jadi 6. Jadi kalau kurang dari 5 dihilangkan, kalau lebih dari 5 ke atas berarti naik jadi 7. Kalau 6,5 sama 6,5 juga jadi 7 naik ke atas ya, pembulatan ke atas. Misalnya komanya 6,27 jadi berapa? 6,3. Kalau komanya 6,23 6,2 berarti bukan 6,3 karena yang 3 itu dihilangkan ya, pembulatannya ke atas menggunakan aturan pembulatan yang baku ya seperti itu. Itu untuk min, median, dan modus. Oke, selain contoh dari Ibu, kalian bisa melihat tayangan yang ada di video. Itu bervariasi soalnya ya. Silahkan disimak dulu tayangan di video. Tiara boleh di-share videonya, judulnya. Sama siapa tadi remote-nya? Video tadi sama siapa? Iya. Ukuran pemusatan data kelompok ya, silahkan dicari dulu. Ukuran pemusatan data kelompok. Aku pilih poin aja. Mau kan? Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami terus. Hari ini kami akan mencoba memberikan materi tentang barang media atau identitas dari data kelompok. Sebenarnya kami sudah dengan pengembangan dan perubahan bisa yang menjadi kembali tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Di sini ada semua data yang sudah ada. Terus mereka sendiri juga sudah ada. Kita bisa materinya ada. Nah, caranya antara kita akan satu kolaborasi yaitu data media itu adalah reduksi populasi. Nah, reduksi itu boleh dikatakan tiga, tiga, lalu tiga ditambah apa? Sudah delapan. Tambah ditambah dua, 10. 10 tambah 13, lalu tiga ditambah 5, 8. Lalu 48 ditambah 12, 60. 60 ditambah 20, 20 di total hubungan dari definisi ini adalah 80. Oke, lanjut. Nah, letak selanjutnya kita tentukan letak sekian. Oke, ketika letak kelas media. Nah, letak ketiga. Letak kelas media itu tinggal kita bagi saja jumlah PBS itu kita bagi dengan 2. Berapa jumlah PBS tadi? 80. Bagi 2, bagi 4, 40. Maka sekian itu tetap ada PBS kumulatif 40. Coba perhatikan posisi peta yang mana dapat 40. Kalau ketiga masih kurang. Ya, seperti ini 40 masih
Jadi di kelas 3 nantinya itu letak kelas ujian. Nah, setelah kelas sudah ada, baru lagi kita masuk ke rumus ujian. Ujian di mana ujian itu adalah dipilih Otomatis. L per 2 dikurang FK per F dikali P sama dengan TB di bawah kelas. Nah, di bawah kelas itu dia berada di kelas kerja tadi. Kelas kerjanya di sini. Oke. Nah, untuk TB-nya itu dibuat dari sini. 70 dikurang 0,5 berapa? Yaitu 69,5. Kalau ditambah N kedua tadi sudah bisa lihat 80 dibagi 2. Lihat N kedua 82 dikurang F kanan. F itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif itu diberikan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kan itu tadi ini itu sebelum kelas median berapa? Itu 23. Yaitu 23 terus bagi 2 F dan F itu merupakan frekuensi kelas median. Kelas mediannya di sini frekuensinya mana? 25. Terus elektrik itu dibuat dari elektrik itu merupakan banyak kelas. Nah, untuk memperoleh elektrik tanpa dari hubungannya dari 30 sampai 39 berapa? Itunya dari 30 ya 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oke. Berarti angkanya ada 10 nih. Dari 30 sampai 39 ya. Itu ada 10 maka ini nilainya hasil 10. Lanjut. Ya. 69,5 ditambah 80 bagi 2 40 ya 40 bagi 2 40 dikurang 23 berapa? Kita lihat ini 40 dikurang 23 bagi 25 bagi 10 ya. Dan 9,5 ditambah 40 dikurang 23 berapa? Itu 17 bagi 5 dikali 10. Lanjut dengan 9,5 ditambah 17 dibagi 25 lalu dikalikan dengan 10 berapa? Itu kalau kalian cari pakai kalkulator itu hasilnya adalah 6,8. Terakhir dari gimana ini 69,5 ditambah 6,8 berapa? Berapa? Itu 76,3. Dan nilai yang jawaban itu apa ya nilai kelas bagian kelompok. Demikian keterangan kami tentang cara menentukan median kelompok. Itu untuk median ya. Boleh dicari yang berikutnya itu median ya. Contoh lain. Oke, contoh lain untuk modus dan rata-rata. Kalian mencoba memberikan materi tentang cara menentukan modus dan kelompok. Sebelum kita lanjut, lupa like, subscribe, dan bermanfaat dan mudah-mudahan seperti materi yang sudah kita tanya. Oke, langsung saja kita langsungnya. Nah, kata awal untuk modus dan kelompok itu kita harus cari dulu letak kelas modusnya di mana. Oke, caranya gampang. Jika perbandingannya nilai frekuensi tertinggi itu angka 8. Nah, maka modusnya itu berada di kelas ini. Di frekuensi tertinggi ya, ini modusnya di sini. Nah, setelah kelasnya sudah dapat, baru kita masuk ke rumus umum dari modus dan kelompok, di mana rumusnya itu adalah NO sama dengan DB ditambah D1 per D1 tambah D2
mana TB ini merupakan di bawah kelas. Oke, nah kelas modusnya di sini. Lalu di mana TB-nya? TB-nya itu di sini 47, oke, dikurang 0,5. Maka TB itu adalah 46 kali ditambah D1. Ketika untuk D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas lulus dengan kelas sebelumnya. Oke, ini kelas lulus. Oke, kelas sebelumnya berarti 5. Berarti 8 dikurang 5 berapa? Berarti 3 per. Disatunya dengan 3 ditambah D2. D2 merupakan selisih kelas modul. Oke, mengikuti frekuensi sebelumnya. Setelahnya. Ini 8 dikurang 2 berapa? Dan untuk menyebarkan nilai ini itu diperoleh dari 35 sampai 40. Kita inginnya dari 35 ya, 35 sampai 40. Lanjut lagi 46,5 ditambah 3 per 3 tambah 6 9 6. Mulai ya 46,5 ditambah 3 kali berapa? 18. Lalu 18 dibagi 9 berapa? Dulu angka hasilnya yaitu 46,5 ditambah 2 berapa? Itu 48. Dari dia itu modus kali. Nah demikian komunikasi kita cara menentukan satu dan kelompok. Semoga bermanfaat. Ya. Contoh rata-rata ada? Kalista ya? Oh iya, atau rata-rata Ibu langsung menjelaskan yang rata-rata gabungan ya. Nah, rata-rata gabungan. Lihat di slide yang sudah Ibu kirim di PPT. Ini bukan. Coba dibaca lagi. Ini apa punya siapa? Ininya ada nggak? Ada. Ada yang belum ada ininya nggak? Oh ini belum ya? Ini kelompok 5? Oh ininya ketinggalan tapi jawabannya. Ya kalian sudah Ibu bagikan LKPD. Nah di situ ada tugas. Sebelumnya mau dijelaskan dulu yang contoh rata-rata gabungan ya. Dilihat di ini dimatikan saja. Langsung ke PPT yang Ibu kasih ke kalian sama ya dengan yang ada di depan. Nah ini ya rata-rata gabungan. Coba kita hapus dulu ini. Itu jadi tadi kalian sudah bisa membedakan atau mendapatkan variasi soal ya. Variasi soal dari YouTube banyak. Silahkan kalau akan mengeksplor itu menambah pengetahuan juga, wawasan. Kalian bisa melihat jawaban atau latihan-latihan pembahasan yang ada di media sosial ya. Bisa di YouTube, di TikTok juga ada ya. Kalau Ibu dapatnya dari Pinterest ada, dari Instagram juga ada. Biasanya suka ada yang mengupload matematika atau apapun ya. Nah, di situ banyak. Ke nomor A2 dulu ya. Di sini ada rata-rata. Kalau tadi kita menghitung rata-rata biasa, ini rata-rata gabungan. Silahkan dibacakan oleh Bagus. Bagus baca contoh soalnya. Dengan jumlah siswa 25 anak, tentukan rata-rata nilai ulangan dalam satu kelas. Nah, ini berarti dalam satu kelas sudah terbayang ya ada pria dan wanita atau laki-laki perempuan. Kemudian di situ ada jumlah laki-lakinya ada
15 ya. Kemudian yang kedua misalnya perempuan ada 25. Di sini rata-ratanya sudah ada, ditanyakan berapakah rata-rata gabungan. Langkah pertama kalian tulis dulu yang diketahui di sini. Yang pertama adalah rata-rata A yaitu 6,25. Jumlah dari anggota A ada 15. Rata-rata yang B adalah 7,40, jumlah dari anggota B ada 25. Dengan menggunakan rumus, nah ini catat, kemudian hafalkan, perhatikan ini rumusnya. Rata-rata gabungan adalah NA dikali X bar ya, bukan X, ini X bar A ditambah NB dikali X bar B. X bar itu simbol dari rata-rata ya. Dibagi NA ditambah NB. Tadi NA-nya 15, rata-rata A-nya 6,25. Ditambah NB-nya 25, rata-rata B-nya 7,4. Dibagi NA 15, NB 25. Dikalikan yang atas 93,75. Dikalikan yang sebelah kanannya jadi 185. Dibagi bawahnya 40. Hasilnya menjadi 6,97. Jadi rata-rata gabungannya seperti itu. Jadi kalau nanti menemukan soal yang sama, silahkan lakukan analisis seperti tadi. 1, tulis yang diketahui. 2, tuliskan rumusnya. Kemudian substitusi yang diketahui ke dalam rumus, baru dihitung satu per satu. Ya. Oke, bagaimana bisa dipahami ya itu? Bisa ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak, kita langsung mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Silahkan dengan teman kelompoknya mengerjakan. Boleh sharing diskusi. Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Silahkan mulai mengerjakan LKPD 1 ya. Di situ ada 2 LKPD ya. LKPD yang pertama itu ada esai, bukan esai ya, materi esai ya, berarti itu dihitung seperti contoh. Cara-caranya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Di LKPD yang kedua, kalian silahkan menuliskan definisi atau arti dari mean, median, modus, kemudian ada gambar, itu di cross, dicocokkan, dijodohkan ya. Menggunakan garis boleh ya, atau menggunakan apa biasanya pensil boleh, menggunakan spidol berwarna atau apapun itu boleh ya. Silahkan bekerja dengan temannya. Oh iya, kertasnya boleh sebentar ya. Kang boleh, silahkan. Ya. Nah, sudah dipasangkan? Nah, definisi dulu boleh dengan lengkap atau mau disingkat boleh ya. Ya, dibagi-bagi, ada yang mengerjakan LKPD 2, ada yang mengerjakan LKPD 1 ya. Silahkan. Gimana ini udah sampai mana? Yang ini udah belum? Yang rata-rata. Oh ya, cara rata-rata dicari apa dulu? XI, yaitu nilai tengahnya dulu. Dari mana XI? Dari yang pertama dulu ini, 1 tambah 5 dibagi 2. Simpen di kolom ketiga. Udah bikin kolomnya? Udah. Ya, kemudian sampai ke akhir baru dikalikan ke FI kali XI. Ya, seperti itu, betul. Ya, kelompok ini bagaimana? Sudah sampai nomor berapa? Mulai, dibagi-bagi mengerjakannya boleh. Yang mana? Kalau yang ini kan F-nya teh ini. F-nya itu, ini kan? Ini letak median di mana? Di setengah kali N, yaitu 30. 30 pada F kum, buat di sini F kum. 30 pada 40. 40 pada 40 sampai 49. Berarti frekuensi sebelumnya 13 tambah 7. Jadi 20, betul. Frekuensi dianya adalah 20 bukan 40. Nah, kalau 40 itu yang ini F kum, yang diambil F kecil ya. Jadi biar nggak salah lagi ya. F kum hanya untuk menentukan letak. Ya, tidak boleh diambil ke dalam rumus. Oke, kelompok yang ini bagaimana? Sudah sampai nomor 4. Ya, yang mana nomor 4 itu rata-rata gabungan. Ya, betul. Caranya dikalikan dulu yang depan dengan yang belakang baru dijumlah. Ingat jangan digabungkan karena operasi kali dengan jumlah itu lebih tinggi kali ya. Jadi jumlahkan dulu yang dalam kurung baru dikalikan. Kalau langsung diurutkan begitu nanti salah hasilnya ya. Ya, silakan. Kelompok ini sudah sampai mana? Nomor 4. Iya, rata-rata gabungan ditulis dulu yang diketahui. Yang diketahuinya adalah ini ya. Seperti ini.
Iya, NA-nya ada X bar A 6,25, berarti di sini 7,25, Neng. Oh iya betul. Yang ini NA-nya 18, rata-rata B-nya 8,40, NB-nya 25. Rumusnya sudah, oh nggak ditulis, langsung aja boleh. Ya rumusnya ini. Langsung dikalikan, ini pakai kurung dulu biar kelihatan, yang depan dikalikan dulu, baru ditambahkan dengan yang belakang, baru dibagi. Jadi harus dikurung dulu, dahulukan dulu perkalian yang depan, lalu yang belakang, lalu yang bawah dijumlahkan, baru dibagi atas dan bawah. Tidak boleh tidak pakai kurung, nanti hasilnya berbeda ya. Baik. Oke, kelompok yang ini sudah sampai mana? 4. Oke, nomor 4. Ini tes segini. Ya, nah ini perhitungannya harus dikurung dulu. 25 ini ya, 7,25 kali 18. Bukan 75 ini. Oh iya, 7,25. Yang ini ditambah 25 kali 8,40, betul. Yang ini koma, yang ini titik. Artinya kali ya kalau titik. Kalau koma ya ini koma. Dijumlahkan dulu. Masing-masing pakai kurung. Kalau sudah di apa? Dijumlahkan. Ini berapa? 25 ya? Coba, baru dikalikan. Setelah dikalikan dijumlahkan. Ya, silahkan. Yang ini gimana? Udah beres? Sudah sampai nomor 5. Oke, yang nomor 5 itu apa? Histogram. Oh iya, yang nomor 5 histogram. Perhatikan soal nomor 5 ya. Ibu lupa tidak menjelaskan yang histogram. Ada soal nomor 5 enggak? Nah, ini lihat di tabel. Nah, ini ya. Enggak nyala. Maaf, lupa tidak nyala. Nah, ini ada soal yang bentuknya seperti ini. Tadi ada yang tabel, ada yang histogram. Bagaimana cara menjawabnya? Untuk yang histogram, angka yang ada di bawah batang itu sudah langsung jadi nilai tengah atau XI. Jadi kalian nggak usah buat kolom tambahan di sini XI, nggak usah. Langsung dibuatkan di sini XI adalah 51, 54, 57, 60, dan 63. Jadi cara menjawabnya 51 dikali berapa tingginya ini? 5. Berarti 51 kali 5 ditambah batang kedua. 54 dikali 17 ditambah batang ketiga 57 kali 14 ditambah batang keempat 60 kali 10, yang terakhir 63 ditambah 4. Dibagi yang mana? Yang ini atau yang ini, yang atas? Yang ini. Berarti dibagi, jumlahkan ini 17 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 4, dibagi yang itu. Ya, maaf Ibu tadi ketinggalan, yang ini belum dijelaskan dulu caranya. Itu yang nomor 5 ya. Ya, itu ditayangkan saja biar
Baik, siapa yang sudah selesai mengerjakan LKPD, mari kita sajikan ke depan. Dari kelompok mana saja bebas ya. Baik, mau dari siapa? Oke, kelompok 1 udah selesai, boleh. Biar cepat selesai, langsung disajikan saja. Siapa? Oktavia saja? Mau siapa? Bebas kalau ibu siapa aja. Oktavia, boleh. Punten, Neng. Ya. Oktavia ditulis jawabannya ya. Ditulis ininya aja. Nah, ininya aja Okta. Ini terus dijelasin. Ininya aja. Terus dijelasin. Ditulis ininya, jadi nggak dibaca. Biar agak lama. Oh ya. Sama tabelnya. Nggak usah, tabelnya nggak usah. Ya, silakan boleh dibacakan jawaban nomor 1 kita presentasikan dulu ya. Oh ya, itu apanya? Oh, yang bawah aja ya. Oke. Nomor 1 ini mencari nilai min ya dari tabel. Berarti silakan Oktavia dibacakan isi tabel XI-nya disamakan. XI-nya adalah yang atas ini baca. FI sama dengan 3, XI-nya 3, FI-XI-nya 9. FI Ya, ini. XI-nya 8, kelas kedua. FI-XI-nya FI-nya 5, XI-nya 8, FI-XI-nya 40, FI 10, XI 13, FI-XI 130, FI 2, XI 18, FI-XI-nya 36, FI jumlahnya 27, FI-XI hasilnya 215. ya, jadi hasilnya berapa rata-ratanya? 215 dibagi banyak datanya 27. Jadi Sama hasilnya dengan 7,96. Ya, bagaimana? Yang lain jawabannya ada yang berbeda? Oh, berbeda. Boleh, nggak apa-apa. Berbeda itu boleh. Tapi kita samakan persepsi. Ibu mau tanya dulu apa bedanya? Sigma FI. Sigma FI-nya berapa? 20. Dari mana 20? Kelas ke-1 berapa? 3. Kelas kedua? 5. Berarti 8. Kelas ketiga? 18. Kelas keempat? 2. 18 tambah 2 jadi 20. Oh iya, berarti kelas okta, ini kelompok okta lupa menjumlahkan, salah ya. Harusnya di sini dibagi bukan 27, tapi berapa? 20. Ya, silahkan diperbaiki okta. Dibagi 20 berarti 215 dibagi 20. Berapa hasilnya? Berapa yang lain? Yang lain berapa jawabannya? Berapa? 10,75. Berapa komanya?
Oh, 10,75. Berarti ambil komanya 2 angka di belakang koma ya, boleh. 10,75, 2 angka di belakang koma ya. Nanti masalah jawabannya beda atau sama itu tergantung koma biasanya ya, 10,75 ini. Ya, terima kasih sudah memberikan sanggahan kepada temannya ya. Berarti ini buat yang lain juga jadi perhatian, biar nanti ketika menghitung jangan sampai salah hitung. Jadi harus teliti. Jadi kalau dari frekuensinya salah, ke bawahnya pasti akan salah. Jadi akan sia-sia. Jadi harus ketelitian ini perlu untuk ini lagi ya, difokuskan ketelitiannya. Ya, terima kasih untuk Oktavia. Ini diperbaiki saja ya. Oke. Ditutup. Salam. Oh iya udah David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kelompok mana lagi yang mau menyampaikan? Boleh. Silahkan. Oleh D. Alipa. Atau dibacakan saja biar cepat ya. Karena ini ada kelompoknya banyak. Yang kedua itu menanyakan apa D. Alipa? Median. Sebutkan TB-nya berapa? Pada di mana letaknya? TB tambah Letaknya dulu. TB ada di mana letaknya? Di setengah N. Berarti setengah kali 20. Berarti ada di 10. 10 pada interval berapa yang lain? D. Alipa berapa? 10 itu pada 40. Pada berapa 10 itu pada nomor 2, soalnya mana nomor 2? Coba lihat soalnya Ibu. Nomor 2 itu 10 pada 30 sampai 39. Ya, berarti jawaban akhirnya berapa? Boleh dibacakan rumusnya dulu. 40 tambah 0,5 ditambah 30 kurangi 20 dibagi 20 harus 10 sama dengan 39,5 ditambah 10 per 20 dikali 10 sama dengan 39,5 ditambah 5 hasilnya 44,5. Ya, yang lain ada yang sama atau beda? Benar, ada yang berbeda sama. Baik. Terima kasih untuk kelompok D. Alipa. Nah. Kelompok berapa lagi yang mau tampil nomor 3? Boleh Naswa dengan Najwa. Siapa kelompok Najwa ya? Oleh Yuli. Siapa bukan Yuli? Silvi, maaf. Sopi. Ya, dibacakan hasil ininya. Menentukan apa? Sopi? Modus. Pada siapa modus letaknya? 31. Kenapa 31? Karena frekuensi terbesar ada di 9, yaitu 31 sampai 35. Dibacakan rumus modusnya. Rumusnya TB ditambah B1 dibagi D1 ditambah D2 dikali B. TB-nya 30,5 ditambah D1-nya 1 dibagi D1-nya 1 ditambah 3 dikali 5. 30,5 ditambah 1 per 5 dikali 5. 30,5 ditambah 1,25 sama dengan 31,75. Ya, hasil akhirnya 31,75. Ada yang berbeda? Jawabannya? Sama, berarti benar. Oke, terima kasih. Oke, applause untuk kelompok 3. Yang mau tampil kelompok 4, nomor 4 maksud Ibu. Boleh, oleh kelompok 5, boleh. Siapa atas nama? Indah mau menyajikan nomor 4. Nomor 4 itu apa? Tentang rata-rata gabungan. Ya, diketahuinya apa? NA berapa? NA-nya 7,25, XA-nya 18, ditambah XB-nya 8,4, di XB-nya 25. Dibagi NA NA tambah NB. tambah NB 18 ditambah 25. Hasilnya 130,5 ditambah 210 dibagi 43. Ya, Sama dengan hasil akhirnya 340,5 dibagi 43 yaitu 7,91. iya. Bagaimana kelas lain? Kelompok lain sama atau tidak? Sama. Terima kasih kelompok 4 ya. 5, kelompok 5. Nomor terakhir siapa yang mau menyajikan? Oke, boleh. Oleh siapa?
Bagus. Boleh. Bagus. Ayo. Nilai matematikanya juga bagus kan? Namanya juga bagus. Amin ya. Amin. Karena kelas ini semua bagus nilainya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mantap. Ayo. Ayo, bisik-bisik dulu. Bagus. Kenapa bisik-bisik? Kurang pede. Oke, Ibu tempel sini ya. Oke, boleh disajikan kepada temannya. Nomor 5 itu apa? Mencari apa? Mencari rata-rata dalam bentuk histogram. Oke, langsung aja disebutkan berapa rata-rata. Saya sebar sama dengan 51 kali 5 tambah 54 kali 17 tambah 57 kali 14. Terus Tambah. hasilnya Oh, hasilnya. 60 kali 10 ditambah 63 kali 4. Hasilnya 50. Ya. 25 tambah 255 Ya. tambah 918 tambah 798 tambah 600 tambah 252 Ya. sama dengan Jumlahnya berapa itu? jumlahnya jadi 50. Jumlah bawahnya 50 Ya, jumlah dibagi bawahnya atas 50. bagi bawah berapa? 2.823 dibagi bawah dibagi 50 ya, hasilnya sama dengan 56,40. Oke. Sebentar. Kenapa tepuk tangan? Ada yang beda atau sama ini gimana? Sama. Berarti sudah semua beres. Ya, terima kasih untuk kelompok Assalamualaikum bagus. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berarti semua LKPD sudah selesai dikerjakan ya oleh kalian. Coba kalian tuliskan refleksi kegiatan belajar hari ini menurut kalian. Ya, bagaimana di kertas yang tadi aja, yang tadi dibacakan, boleh di belakangnya bercerita, diwakili oleh satu orang boleh. Silahkan, bagaimana kalian menjalani pembelajaran pada hari ini? Apakah ada kesulitan? Apakah kalian menemukan hal-hal yang menurut kalian tidak menyenangkan? Atau pelajarannya sulit? Silahkan, boleh dipahami. Boleh ditulis ya. Hah? Oh, 13 menit. Abi ningali ka dia 10 menit deui. Ya, silahkan dikemukakan ya menurut kelompok kalian bagaimana refleksi dari pembelajaran hari ini. Apakah ada kesulitan atau menyenangkan atau boring gitu, gimana ini? Ya, sudah kelompok ini? Udah, boleh. Perwakilan dari kelompok siapa yang sudah dulu ya? Boleh kelompok Najwa oleh siapa? Bebas. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, kelompok Najwa boleh di sini aja di depan, boleh. Di depan ya. Silahkan Najwa menceritakan refleksi hari ini ya. Yang lain boleh mendengarkan. Silahkan. Refleksi hari ini, kan kita udah belajar tentang median, mean, sama modus. Itu tuh menurut aku satu. Terus kita tuh jadinya harus lebih teliti lagi buat harus nentuin jawabannya. Soalnya kan tadi ada beberapa yang beda jawabannya. Ya. Terus juga kayak melatih kerjasama sama kelompok gitu. Iya, jadi seru ya. Menurut Najwa, metode yang Ibu berikan bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup dimengerti. Cukup dimengerti ya. Berarti nggak ada kesulitan untuk Najwa dan teman-teman. Harus lebih teliti lagi. Ya, berarti harus lebih teliti dalam mengalihkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Najwa. Ya, kelompok lain, silahkan memberikan refleksinya. Sarah. Ya, kelompok Sarah dulu ya. Oleh siapa? Oleh Sarah. Boleh.
Aduh, ini berebut yang mau ke depan ya. Antusias, semangat boleh. Terima kasih ya Kalista. Oke, kelompok Sarah boleh di sini. Boleh di depan. Ya, silahkan. Yang lain boleh dengarkan. Refleksi pembelajaran hari ini, yang pertama pembelajaran matematika hari ini mudah dipahami. Wow. Terus yang kedua, Ibunya seru dalam menyampaikan materi. Masya Allah, terima kasih. Terharu, bahagia Ibu ya. Terus terima kasih. Ada lagi? Sudah. Sudah itu saja. Nggak ada keluhan. Keluhannya nggak ada. Nggak ada hambatan. Oh, ibunya cantik, terima kasih. Soalnya cantik tidak? Cantik. Soalnya cantik seperti yang mengerjakan kecuali Opi dan Tubagus ya. Ya, terima kasih Sarah dan teman-teman yang sudah mewakili. Oh, aduh, semangat sekali. Cip, cup. Oh, ini dulu, maaf ya. Dimenangkan oleh kelompok 2. Oke. Refleksinya kelompok 2. Bagaimana? Oke. Pelajarannya seru banget. Terus? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kalau ngerjain soalnya harus lebih teliti lagi sama kalian. Supaya ada yang salah hitung ya, salah mengalihkan. Terus? Udah, itu aja. Ini ya, metode yang Ibu sampaikan menyulitkan atau tidak? Tidak. Bisa dipahami dengan mudah? Terima kasih, alhamdulillah. Oke, terima kasih kelompok 2. Mohon maaf ya, saking terlalu banyak yang antusias, aduh Ibu jadi bingung pilih yang mana, semuanya oke. Oke, Opi mau bercerita tentang kegiatan hari ini. Gimana Opi? Ya. Pelajaran itu menyenangkan, Iya. mudah dipahami, terus terpakai untuk kehidupan sehari-hari. Aplikasinya. Karena metode pembelajarannya menyenangkan, jadi lebih semangat untuk belajar matematika. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Opi dan teman-teman ya sudah mewakili. Oke, cap cip cup kembang kuncup. Mohon maaf sayang, yang ini dulu ya. Oke, siapa namanya? Zahra, boleh membacakan di tengah chat. Salah. Hari ini sangat seru. Materinya mudah dipahami dan menyenangkan. Sebelum memulai pembelajarannya juga ada ice breaking dulu. Oh iya. Terus semoga ilmunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, amin. Oke, terima kasih Zahra. Satu lagi ya, singkat saja untuk kelompok terakhir. Biasa oleh siapa? Gantian, tadi tuh bagus udah. Sekarang giliran temannya oleh Nur Rahma. Dibacakan di depan nih. Oke, Nur Rahma. Refleksi dari pembelajaran matematika hari ini. Masya Allah, tabarakallah, pembelajaran hari ini sangat seru banget. Wow, Masya Mulai Allah. dari awal pembelajaran ada ice breakingnya dulu, Seru jadi ya. dapat semangat. Iya. Terus dapat banyak ilmu. Ternyata matematika itu seru dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah Ibu Siti juga cantik, jadi kitanya juga makin fresh. Masya Allah. Terima kasih, segala puji bagi Allah. Semua juga cantik kan perempuan ya. Iya. Terima kasih untuk kelompok Nur Rahma dan teman-teman sudah mewakili ya. Terima kasih pembelajaran hari ini sudah kita lalui ya. Nah, jadi kita simpulkan dulu ya yang tadi sudah kita pelajari itu ukuran pemusatan data terdiri dari apa saja? Satu, median, yang ketiga adalah modul. Itu bisa digunakan dalam apa saja kehidupan sehari misalnya. Iya, perhitungan rata-rata gaji, perhitungan rata-rata nilai. Kemudian kalau di partai itu tadi pemilu ya, ya bisa menentukan partai mana yang paling banyak disukai masyarakat. Ya, dalam mencari, apalagi misalnya dalam performa di ini ya, di perusahaan biasanya ditentukan karyawan ini lebih aktif, lebih pasif atau enggak itu bisa ditentukan juga menggunakan min, median, dan modus ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa ya, sebelumnya Ibu kasih PR dulu ya. Untuk PR-nya akan di-share sama Ibu sebentar lagi di WA Group ya, biar kalian nggak usah nyatet, tinggal nyalin saja di rumah. Dikerjakan hanya beberapa soal saja biar lebih mantap pemahamannya ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang, tadi kan ukuran pemusatan data, besok ada ukuran penyebaran data, yaitu tentang
kuartil, desil, persentil. Kalau mau tahu itu apa dan bagaimana, sebelum Ibu sampaikan, kalian bisa menggali informasi dari berbagai sumber. Bisa dari apa saja? Dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari Pinterest, dari buku di perpustakaan dong, jangan dianggurin bukunya ya. Jadi boleh dibaca, tapi Bu lebih cepat sambil scroll HP, kita sambil baca lebih cepat. Dengan berbagai metode silahkan. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekian dulu untuk hari ini, pembelajarannya menyenangkan, kalian luar biasa, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan silakan dipimpin doa oleh pemimpin. Siapa yang memimpin yang kedua? Ya, Okta boleh. Silakan Okta. Cantik. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, alhamdulillah. Makasih ya.